Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya Dendi Kurniawan di mata kuliah Data Warehouse dan Intelligent Business. Di video ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-7, di mana kita akan membahas mengenai metadata. Ya, jadi ada data yang menjelaskan tentang data, ya, itu adalah metadata. Kenapa harus ada metadata? Karena suatu kondisi tertentu menyebabkan data ini dibutuhkan lebih detail. Jadi kalau data-data yang sifatnya masih reguler atau umum atau general, itu kadang-kadang tidak memberikan informasi yang lengkap. Oleh karena itu diperlukan metadata, sehingga metadata ini bisa digunakan untuk analisis. Contoh misalkan data-data yang terkait dengan transaksi, itu biasanya akan dicatat metadata karena di situ nanti akan bisa memberikan informasi terkait data tertentu yang dibutuhkan atau informasi yang dibutuhkan. Nah, di dalam data warehouse, metadata itu digunakan untuk menyimpan catatan mengenai data warehouse itu sendiri. Jadi intinya di data warehouse itu membuat data yang lebih. Karena data warehouse untuk penggunaan data, maka informasi seharusnya memberikan detail dan juga lengkap terkait untuk analisis nantinya, yang disebut sebagai OLAP, ya, analytical processing. Nah, arti lainnya dari metadata ini catatan mengenai data atau data about untuk data atau data yang menjelaskan tentang data. Bisa juga sebagai daftar isi data, karena di dalam data ini nanti seakan-akan memberikan data yang lain berupa daftar isi, jadi lebih lengkap informasinya. Kemudian katalog dari data. Ini biasanya kalau kita ke perpustakaan itu, ya, ada katalog-katalog memberikan informasi tentang buku-buku yang tersedia, jenisnya apa saja, di rak ini yang apa aja. Terus kita memilih kelompok buku tertentu, ya, itu nanti ada penjelasan mengenai setelah kita baca. Jadi ada buku yang mirip, judulnya hampir hampir sama tapi penerbitnya beda atau pengarangnya berbeda, atau ada buku yang jelas sama sekali berbeda dengan dari judulnya, pengarangnya ataupun penerbitnya. Ada juga yang menyebutnya metadata ini adalah roadmap data warehouse atau peta jalan, ya, karena mungkin di situ akan memberikan gambaran alurnya, bagaimana data dianalisis dari awal sampai akhir, sehingga di metadata ini akan memberikan semacam peta jalannya supaya bisa dilakukan analisis dari data yang ada di dalam data warehouse itu, ya, yang lengkap gitu, ya. Juga bisa disebut directory data warehouse. Directory data warehouse ini artinya kumpulan dari data. Directory itu kan menyimpan atau tempat atau kontainer yang menyimpan data, ya, sehingga di situ ada metadata yang menjelaskan data-data yang lain dan disimpan di dalam directory. Jadi seakan-akan setiap metadata itu tersimpan di dalam satu kelompok, dalam satu bagian. Misalkan tentang transaksi, dia ada metadata transaksi. Tentang item barang, ada metadata item barang. Tentang waktu misalnya, ada metadata tentang waktu, atau menyimpan metadata tentang waktu. Jadi arti yang paling mudah itu catatan tentang data atau data tentang data. Nah, ini ada salah satu contoh sebagai ilustrasi yang mungkin lebih mudah. Untuk apa sih metadata itu? Di sini ada sebuah entitas namanya customer.
entity name customer. Entitas itu bisa sesuatu yang nanti terlibat di dalam pemrosesan di dalam data warehouse ini. Customer ini kan terlibat dalam transaksi pembelian dan transaksi order. Nah, ini disebut sebagai entitas. Alias itu ya, alias dari customer itu atau nama lain. Alias name-nya ada account dan client. Ya, customer itu nama lainnya apa di dalam sistem? Contoh di sini account dan client. Account ini jadi customer, ya. Jadi waktu tertentu dia diberikan nama account atau client, ya, di waktu tertentu. Atau diperbankan misalkan nasabah, itu kan sama aja, namanya alias. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan customer itu siapa. Definisi dari customer ini adalah a person or organization that purchase goods or service from the company. Berarti ini adalah seseorang, person atau suatu organisasi. Bisa seseorang, bisa organisasi. Jadi customer itu kan bisa individu gitu ya maksudnya, atau bisa berupa organisasi atau perusahaan lain yang bisa yang membeli produk dari perusahaan lain. That purchase good or service for the company. Memberi produk atau jasa dari company. Nah, itu definisi dari customer. Ini data customer ini ya. Jadi aliasnya ada, definisinya ada. Selanjutnya ada remarks. Jadi kita memberikan semacam tanda. Apa yang dimaksud customer tadi? Ya, di sini jenis-jenisnya ya. Misalkan kita berikan tanda customer entity include regular. Jadi entitas customer itu terdiri dari customer reguler, customer biasa. Kemudian current, ya, customer saat ini melakukan transaksi. Kemudian ada past customer, customer yang sudah selesai melakukan transaksi. Jadi customer reguler, current, dan customer past itu adalah customer yang bisa dilihat dari jenisnya. Kita bisa tandai, kita bisa remarks di sini. Oh, ini customer sekarang, ini customer reguler, ini customer yang sudah lalu. Nah, sumbernya dari customer itu dari mana? Nah, jadi customernya siapa, dari mana? Ada source system, disebut source system. Sumber dari sistem itu dari mana? Oh, customer itu bersumber dari finished good order, pemesanan barang yang sudah selesai, finished good order. Kalau ada order pasti ada customer dong, karena kalau yang melakukan order itu kan pasti customer. Kemudian ada maintenance contract, ya, yang mengelola kontrak dengan customer. Jadi misalkan kalau perusahaan dengan melakukan kontrak dengan perusahaan lain, dia akan menjadi mitra, akan menjadi pelanggan. Individu juga demikian, ketika dia menjadi mau pelanggan, dia harus kontrak dulu, minimal dia login ke sistemnya dulu. Kemudian ngasih profile, setelah itu alamat dan lain-lain, dan kemudian dia mendapatkan ID. Dan dia akan menjadikan apa? Menjadikan pelanggan, menjadikan customer yang menjadi pelanggan. Kemudian juga bisa jadi sistem online sales. Ya, bisa jadi sistem website e-commerce penjualan. Ya, ini adalah sumber dari customer. Jadi customer yang belinya online tidak diketahui ya, karena dia datang perusahaan, hanya tahu nama saja ya, lewat marketplace dia belinya. Ya, mungkin kalau dilihat stylenya juga bisa ya, atau ada foto profil kalau customer memasang profil ini. Tapi kadang foto profilnya juga tidak dipasang. Oke, ini contoh dari online sales. Sekarang customer ini melakukan transaksi. Sebelum dia melakukan transaksi, dia dicatat dulu. Kapan customer ini melakukan transaksi kredit? Ya. Ini metadata yang pertama. Kalau definisi customer ini memang diperlukan supaya customer itu siapa. Kemudian remark ini untuk membagi jenisnya,
source system ini sumber dari sistem mana. Nah, ini disebut metadata. Ini yang di bawah ini ya. Create date Januari 15 1999. Berarti ini tanggal pembuatan customernya itu tanggal 15 Januari 99. Kemudian last update 21 Januari 2021. Jadi dari 99 sampai 2021. Berarti dia melakukan update itu 3 tahun. Mungkin dia pindah rumah atau update nomor HP atau nomor telepon atau email atau diupdate sebagai customer reguler atau menjadi customer perusahaan setelah 3 tahun individu ya, dia sudah mulai ke perusahaan, dia diganti menjadi customer perusahaan. Ini berarti update. Ya, kemudian update cycle, dia melakukan update-nya tiap minggu, weekly. Ini update terkait dengan order ya, atau pembelian. Jadi tiap minggu itu dia selalu order. Last full refresh date Desember 29 tahun 2000. Nah, ini tanggal refresh full terakhir setiap ordernya dia atau setiap transaksinya dia, tanggal itu. Jadi lengkap sampai di bawah ini ya. Full refresh cycle, data quality review, ada less duplication, plan artifact, ada responsible user. Ini masing-masing sesuai dengan kebutuhan sistem. Misalkan data quality review ini mereview kualitasnya dia, ini datanya tepat tidak. Misalkan kalau dikirim pemberitahuan lewat email, pesanannya terkirim. Kalau tidak terkirim, nanti di sistem akan hilang. Kemudian yang selanjutnya, last deduplication. Apakah ada kemungkinan customer ini gender? Ternyata ditemukan di 10 Januari 2001 ya. Itu ternyata ditemukan duplikasi dari user ini. Plan archival. Data ini mau diarsip berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali. Nah, misalnya every 6 month, berarti akan diarsip datanya dia setiap 6 bulan sekali ya. Jadi customer ini semua data order atau transaksinya itu akan diarsip setiap 6 bulan sekali. Karena mungkin kalau transaksinya tercatat di sistem, itu akan menjadi sistem datanya besar sekali. Kalau usernya mungkin tidak ya, tapi data transaksinya banyak sekali ya, jadi setiap 6 bulan sekali diarsip. Ini akan diketahui dari metadata. Customer ini akan diketahui dari metadata. Terakhir datanya diarsip itu tidak ada di database, tapi di metadata. Jadi bisa dipahami ya apa itu fungsinya metadata. Nah, kemudian siapa saja sih yang membutuhkan metadata? Ini ada beberapa praktisi ya, yang kerja di perusahaan yang bisa menggunakan metadata ya. Yang pertama itu ada IT profesional. Ini bisa seorang profesional IT ya. Ada power user, ini adalah user-user yang di perusahaan itu punya jabatan tinggi ya. Entah itu supervisor atau kepala bagian atau kepala divisi, itu biasanya memiliki power user. Kalau bicara yang komputer, dia sedikit di atas user. Power user itu tidak hanya bisa read ya, atau update ya, dia bisa melakukan delete karena dia sebagai power user ya. Nanti di jaringan komputer yang ada domain, ada user domain ya, itu bisa dikelompokkan menjadi user-user seperti ini. User biasa, power user, super user, administrator. Biasanya kan 4 itu ya. Nah, ini yang power user ini yang kita sebutnya. Kalau casual user itu yang user biasa. Jadi kalau casual user itu tugasnya hanya transaksional harian. Tapi kalau power user itu kerjaannya
pekerjaannya hanya mingguan atau bulanan untuk melihat laporannya ya, untuk melihat pekerjaan dari casual user. Nah, apa yang dilakukan oleh masing-masing ini? Ada 3 ini. Ada information discovery. Ini merupakan mengumpulkan informasi, dia butuh informasi apa. Kemudian mining of data. Ini mengartikan data yang jumlahnya banyak itu terkumpul. Arti dari data itu apa? Misalnya setelah data dikumpulkan, kita bisa tahu produk yang paling banyak terjual, produk yang sedikit terjual, kemudian produk yang stoknya berlimpah, produk yang stoknya habis, misalkan seperti itu. Nah, itu meaning of data. Kemudian information access. Ini adalah mengakses informasi jadi ini sebenarnya yang paling bawah ya, information access. Jadi setelah information access, dia bisa memining data dan mendapatkan information discovery. Nah, kita lihat satu-satu ya sekarang ya. Yang pertama adalah information access. Bagaimana IT profesional dia bisa mengakses data ini di dalam data warehouse? Dia harus menggunakan kode program yang ada di dalam SQL. Ya. Di sini ada perintah ini ya, untuk mengakses datanya. Kemudian bisa menggunakan pemrograman 3GL dan 4GL. Ini hanya di komputer tertentu ya, aplikasi ini ya. Jadi ada SQL, ada 3GL, ada 4GL. Kalau yang SQL ini punya Microsoft ya, 3GL ini punya IBM. Kemudian front end application, ini yang paling banyak dipakai dan karena paling mudah ya, front end application, aplikasi yang langsung bisa dijalankan di layar komputer. Jadi nanti akan tampil di situ tampilannya, kemudian ada menu-menu, tinggal dipilih, akan tampil datanya. Kalau kita contoh yang lain itu bisa menggunakan drag and drop ya, itu kan agak sedikit lebih sulit ya. Tapi kalau sudah menggunakan front end application ini langsung tinggal klik-klik gitu saja ya. Tidak ada perintah-perintah command lainnya juga, tidak ada drag and drop-nya, tidak ada menghubungkan A ke B, C ke D. Ingin melihat apa tinggal diklik saja, ini lebih mudah. Ya, terus kemudian ada security ya, kaitannya dengan keamanan datanya. Ketika datanya diakses, dia punya privilege. Setiap orang punya privilege akses. Seorang staff misalkan, dia bisa mengakses menu khusus di keuangan itu nggak bisa. Ya, dia minimal seorang kepala bagian. Misalkan query ke data keuangan yang sifatnya GL, General Ledger, itu catatan tentang transaksi secara umum. Ya, tapi kalau sampai ke dalam, misalkan ke dalam itu nggak bisa. Ya, itu diatur di dalam security. Kemudian untuk mining of datanya, dia membutuhkan struktur data. Nah, ini kalau levelnya udah naik sedikit lagi, kita harus tahu struktur data itu ya. Jadi tabel itu kan ada struktur data, kalau barang ada ID barang, nama barang, dan sebagainya. Itu struktur data. Jadi barang tipe datanya apa, varchar, lamnya berapa, panjangnya, dan lain sebagainya. Nah, ini struktur data ya. Kemudian definisi dari data. Untuk memanage data, dia harus tahu definisi dari data itu. Setiap file itu maksudnya apa nanti. Jadi tahu, oh harga satuan itu berarti harga satuan dari produk. Kalau harga beli berarti harga pembelian atau pulaknya. Kalau harga pokok berarti harga pembelian ke supplier. Beda-beda ya. Kalau harga belian dari supplier itu harga pokok, setelah dihitung marginnya nanti menjadi harga jual.
kemudian ada lagi diskon ya. Jadi bisa diketahui definisi dari data itu. Kemudian ada data mapping, ini untuk memapping data. Jadi kalau di database apa, dalam data warehouse itu apa, di mapping. Itu disimpan di stick dulu, di mapping untuk apa? Untuk cleansing ya, supaya datanya itu sama fieldnya, nama fieldnya sama. Di sini ada cleansing function juga, fungsi-fungsi untuk membersihkan data yang tidak dibutuhkan ya, atau datanya masih redundant, duplikat atau kosong ya, jika itu ada bisa dihapus dulu. Tapi biasanya kalau di dalam database itu sudah dinormalisasi ya, jadi jarang sekali ya. Yang mungkin banyak dilakukan itu pemformatan data. Kemudian ada transformation rule, ini aturan untuk transformasi. Jadi untuk dipindah dari database ke data warehouse, maka metadata yang diakses itu pada saat ditransformasikan itu aturannya bagaimana. Misalkan di database transaksinya harian, pada saat ditransformasi ke dalam data warehouse dimensinya kan dibagi-bagi, ada mingguan, ada bulanan, ada triwulan, semester ya, atau tahunan. Jadi dia akan dibaca dulu tanggal pembeliannya. Misalkan kalau metadatanya tanggal pembeliannya itu dilihat dari tanggal dan bulan ya. Misalkan 1 bulan 2, tanggal 1 bulan 3 bulan 2, 6 tanggal 2, itu masih dalam 1 bulan ya. Ya nanti saat ditransformasi 1, 2, 3 ini masuk ke dalam dimensi bulan ya, karena masuk ke dalam 1 bulan yang sama. Nah, kemudian yang selanjutnya ada information discovery. Ini untuk ada knowledge discovery ini ya. IT profesional dia butuh database di dalam metadata. Nah, database ini kalau sudah ditransformasi ke dalam data warehouse, maka dia bisa mengakses di dalam data warehouse ya, dari database-nya, tabelnya, kolomnya atau file-nya, kemudian server platformnya. Ya, ini server platform ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Platformnya menggunakan apa? Ada uniform, NT server ya. Kemudian disknya ada yang dibagi, ada yang tidak. Kemudian juga ada partisi vertikal, membagi data yang dibagi dalam jumlah banyak. Nah, ini harus menyesuaikan platformnya. Jadi ini server platform ini biasanya memang tidak perlu dipilihkan karena sudah disediakan di perusahaan, sudah dirakit ya, sudah diinstalasikan. Nah, sekarang kita lihat di Power User. Di Power User ini untuk information access dia membutuhkan query toolset. Jadi ini yang user para divisi ya, para petinggi, dia butuh software untuk query, bisa cara manual atau query yang sudah disediakan. Ada query standar ya, yang query definition ya, jadi mendefinisikan query. Misalkan untuk produk yang terjual hari ini tuh ada berapa ya, itu sudah ada menunya ya, sudah ada menunya di sistem, jadi tinggal diklik aja langsung muncul. Nah, itu sedang melakukan query-nya, tapi perintah query-nya tidak dilakukan oleh power user, cukup ngeklik ya, ngeklik tombol ya, tapi yang melakukan adalah sistemnya karena sudah dibuatkan sebelumnya seperti itu. Nah, ini yang disebut query tools. Kemudian database access for complex analysis. Jadi power user harus bisa melakukan ini, akses ke dalam database untuk analisis yang kompleks. Untuk query-query tadi itu juga disediakan, ada yang standar yang sudah didefinisikan dulu. Kita ingin cepat dapat informasi produk, kita tinggal klik produk, kita tinggal klik query-nya apa. Tapi nanti kalau ingin query lebih jauh lagi, pakainya free query.
Jadi dibukakan satu halaman baru itu untuk dibukakan query-nya seperti apa, nanti hasil kanannya itu sebelah kanannya itu adalah hasil query-nya atau atas dengan bawahnya gitu ya. Select bintang form produk, kemudian run, nanti di bawah akan tampil data produk. Nah, itu contoh dari akses ke database yang nanti mereka akan gunakan untuk kompleks analisis, ya, analisis yang kompleks. Power user ini dalam memanage data harus memahami terminologi bisnis atau proses bisnis apa saja yang di situ ada terminologi tertentu. Ya. Kemudian definisi dari data, kemudian data mapping. Ya, sama yang ada di IT profesional, cleansing function, kemudian transformation rules. Jadi power user dan IT profesional dalam mining data dia sama. Bedanya kalau power user butuhnya bisnis room aja. Kemudian untuk mengakses data, ya ini juga sama ya, Kak. Tapi di bagian power user itu tidak membutuhkan server platform ya. Jadi dia hanya database dan tables, tabel dan kolom saja. Tapi kalau IT profesional dia harus membutuhkan server platform ya, karena IT-nya beda dengan petinggi perusahaan itu. Nah, kalau IT platform juga harus menyesuaikan juga ya platform-platform yang sesuai di perusahaannya itu ya. Nanti yang memilihkan itu yang IT profesionalnya. Kalau power user ini kan pekerja ya, karyawan, jadi dia tinggal pakai saja. Kemudian untuk casual user ini user yang kerjanya paling banyak ini. Yang pertama adalah meminta otorisasi. Dia harus punya user dan password untuk bisa mengakses ke sistem data warehouse atau metadata ini. Ini untuk information aksesnya. Kemudian information retrieval into desktop application such as spreadsheet. Ini yang kemarin kita lakukan ya, yaitu mendapatkan kembali informasi dari ke aplikasi desktop yang dia gunakan, termasuk hasil query-nya tadi dipindah ke Excel, ke spreadsheet. Ya. Ini tujuannya kan nggak terlalu pakai yang ada di data warehouse, tapi dia gunakan yang ada di dalam Excel dulu ya. Oke, kemudian untuk manage datanya atau untuk mengartikan datanya ini sama ya dengan power user di sistem. Kemudian data definition, ada filter tapi di sini. Ini tambahan untuk casual user. Biasanya casual user itu dia bisa transaksi harian itu detail, maka butuh memfilternya. Misalnya untuk filter untuk transaksi bulan Januari, atau filter tentu penjualan setiap hari Senin atau produk terjual di lokasi tertentu. Karena filter-filter ini kan nanti bisa mempermudah ya untuk melihat spesifik di datanya itu. Karena ini dia lebih spesifik lagi kerjaannya dibandingkan dengan power user. Dia hitungannya kan harian, bahkan jam berarti. Hari ini ada yang beli produk dari individu ini atau customer ini. Kalau power user kan dia nggak tahu ya, maksudnya dia tahunya seminggu ini terjual berapa gitu ya. Kalau power user, tapi kalau casual user dia langsung kerja di lapangan ibaratnya. Kemudian data source, ya. Misalkan si stok ini dia mau ambil data di mana sih di data warehouse itu, dia tahu servernya ya, sumbernya. Setelah itu servernya tampil, dia tahu database-nya. Oke, kemudian juga ada conversation ya, percakapan, dan
juga ada data owner. Data owner dia juga harus mengetahui. Kemudian di bagian information discovery-nya dia ada list of burden, query and report, dan juga ada business review. Nah, itulah yang harus dimiliki di dalam casual user. Jadi di sini cukup menggunakan menu aja ya, mengakses menu yang sudah didefinisikan query-nya tadi oleh oleh IT professional. Tujuannya lebih mudah nanti. Daftar query yang sudah didefinisikan dari awal, tidak perlu lagi menuliskan dari awal, karena ini casual user ya. Kan tugasnya juga banyak, dia jangan sampai dibebankan untuk menulis select from itu ya, dia tinggal disajikan saja, sajikan tombol ini yang fungsinya sudah ada di dalamnya semua, biar cepat ya, karena kan dia bekerja lapangan, biar cepat untuk mendapatkan datanya itu biar cepat. Termasuk report untuk laporan. Jadi misalkan casual usernya ini bagian penjual mau report tentang transaksi penjualan, tinggal klik aja laporan. Nanti di situ ada menunya penjualan. Nanti diklik penjualan akan tampil penjual. Misal diminta oleh atasannya misalnya atau kepala bagiannya dicetak, tinggal cetak gitu aja. Jadi reporting ini sudah disiapkan semua. Ya, query-nya juga sudah disiapkan agar nanti dalam penggunaan penggunaan aplikasi ini untuk mendapatkan informasi itu lebih mudah. Kemudian business view ini untuk menampilkan proses-proses bisnis yang sudah disiapkan dalam bentuk view. Kalau di dalam database itu ada namanya view untuk kumpulan dari beberapa tabel yang di query, kemudian view itu diklik 2 kali akan menampilkan semua data di tabel itu. Nanti kalau ada data series database itu ada trigger juga ya. Nanti series database. Nah, ini adalah pusat saraf dari metadata, merge center. Jadi ini adalah metadatanya ini. Data warehouse metadata ya. Jadi data warehouse yang memiliki data yang lengkap berupa metadata itu untuk apa saja itu nanti? Prosesnya itu untuk apa saja? Yang pertama itu ada query tool yang dipakai oleh power user ya, query tool ini ya. Kemudian reporting tool untuk laporan. Kalau menampilkan nanti di sini juga sudah diformat ya reporting. Ya, reporting sudah diformat, sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian ada OLAP tool, ada data mining, application, juga untuk external data, dan masih banyak lagi untuk yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada end user. Jadi end user ini adalah user pemakai akhir yang tadi dipakai casual user ya, atau user yang standar, user biasa lah. User biasa ini yang paling krusial karena backgroundnya bukan selalu IT ya, bisa orang ekonomi, bisa orang akuntansi, bisa manajemen, tapi menggunakan komputer. Nah, komputer yang dipakai sesuai kebutuhan di HRD, misalkan Human and User Development,
data yang dibutuhkan data karyawan, data kehadiran, data pelatihan, semuanya itu untuk karyawan, data gaji, tunjangan dan sebagainya. Tapi semuanya itu kan disimpan di dalam database. Nah, mau tidak mau yang di end user ini, yang di casual user ini, dia harus menyesuaikan bagaimana sistem komputerisasi itu diterapkan untuk mengelola data dan informasinya diambil dari situ yang dibutuhkan oleh end user ini. Berarti di situ harus ada penyesuaian karena backgroundnya bukan IT, yang di sini yang disebut metadata and sysal for user. Karena end user ini sangat vital sekali untuk mengakses data. Dia penting sekali untuk mengakses data-data. Nah, di sini ada beberapa, misalnya yang pertama ada data konten, ya, isi dari datanya. Kemudian ada summary data, isi datanya lengkap, summary diringkas. Dia butuh ringkasan datanya. Biasanya dalam bentuk grafik atau tabel itu akan lebih cepat. Kemudian ada business dimension, dimensi bisnis, kebutuhan dari tingkat bisnisnya itu sejauh mana, apakah hanya satu lokasi atau punya cabang, atau dia multi bisnis, tidak hanya satu bisnis saja, atau dia memiliki bisnis yang berbeda, ya, maksudnya berjalan di dalam berkembangnya itu, maksudnya dia bisnis cuci mobil, bisnis bengkel, ya, beberapa bisnis yang berbeda-beda yang tidak saling terhubung. Nah, harus juga dicermati, ya. Oke, dan masih banyak lagi, ya. Di sini ada navigation path, source system, external data. Ini yang harus harus bisa dipelajari oleh end user. Nah, selanjutnya di sini ada IT profesional, metadata essential for IT. Nah, kalau di sini tadi kan end user, ya. Kalau IT professional itu ini, ya, source dari structure, ya. Kemudian sumber dari platformnya apa? Ini penting karena seorang IT professional itu harus menyesuaikan kondisi yang ada di perusahaan. Kemudian data extraction method, cara mengekstrak data itu bagaimana? Karena dia menjalankan langsung, bukan casual user, ya. Dia nanti akan melakukan itu. Kemudian eksternal data itu apa saja yang dia bisa ambil. Ada data transformation rule, untuk transformasi aturannya seperti apa. Data cleansing untuk membersihkan data, ya, aturan-aturannya itu seperti apa. Staging area structuring, ini struktur untuk penampungan data dari database sebelum masuk ke dalam data warehouse itu nanti seperti apa. Kemudian dimension model, ya, model dimensinya seperti apa. Kemarin ada berapa? Ada 3, ya, star, snowflake, dan configuration atau gabungan dari star dan snowflake, ya, 3, ya. Kemudian ada internal load, ya, initial load, berarti di load saat ini, ya, data saat ini. Ada incremental load, ya, 1 jam atau 2 jam setelahnya, ya. Data yang akan datang 1 jam 2 jam itu kira-kira akan bertambah berapa. Kemudian ada all-up system, ya, untuk analisisnya. Kemudian ada web enabling. Nah, ini kalau ini fasilitas yang berbasis web. Jadi untuk IT profesional bisa memanfaatkan ini, bisa tampil di websitenya. Dia nggak mungkin bekerja saja di data warehouse, tapi dia harus bisa juga untuk ditampilkan ke web, ya. Nah, prosesnya juga tidak langsung tampil, ya, dari data warehouse ditampilkan, enggak, tapi hasil dari data warehouse dia olah lagi untuk ditampilkan ke dalam web.
Nah, ini ada proses yang terhubung dengan metadata ya. Ini ada sumber datanya dan definisi ya. Nah, ini dari mana? Dari source system platform. Ya. Kemudian di sini ada data extraction, ya, ada inisial, ada preliminary data ya, cleansing, dan seterusnya ya. Ini merupakan proses ya, dan yang berbentuk agak tumpul ini associated metadata ya. Oke, itu proses-proses yang terhubung dalam metadata. Nah, untuk pertemuan hari ini, karena ini pertemuan yang ke-7 ya, nanti akan ada tugas ya teman-teman ya, tugas 1, yang mana tugas 1 ini akan saya buka waktu pertemuan ke-7 ya. Jadi tugas 1 ini cukup mudah, nantinya cuma menjelaskan atau cuma menyebutkan di pertemuan pertama kita membahas apa, pertemuan ketiga kita membahas apa, mungkin 5-7 butir soal atau 10 ya. Itu juga sebagai simulasi ya, simulasi untuk pengerjaan UTS-nya. Ya, nanti UTS-nya materi saya ambilkan dari pertemuan 1 sampai ke 7 ya, mungkin 20-30 butir soal pilihan ganda ya, setiap mahasiswa bisa mengerjakan 3 kali. Dan nanti kalau dirasa mengerjakan 1 kali sudah bagus, ya udah terus mengerjakan kedua ketiga kalinya. Tapi kalau mengerjakan yang pertama kurang bagus, bisalah nanti untuk mengulang kedua dan ketiga kalinya. Dan untuk kesempatan mengerjakannya ini, untuk setiap kesempatannya nanti akan saya setting 120 menit, 20 atau 30 butir soal 120 menit itu saya kira juga sudah panjang sekali ya waktunya ya. Atau lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di video pertemuan yang ke-8 ya. Dan nanti akan saya tutup ketika perkuliahan ini telah selesai ya, maksudnya dimulai dari pertemuan 7 atau pertemuan 8 ya. Tugas 1 dimulai pertemuan 7 sampai nanti di pertemuan 16 ya. Kapan itu? 2 Februari 2024 mungkin ya. Masih panjang waktunya, tapi saya sarankan untuk mengerjakan jangan mepet-mepet ya, karena nanti menjelang UAS juga ada tugas 2, juga ada tugas UAS dan lain sebagainya. Nah, sekian untuk pertemuan yang ke hari ini. Bila mana ada yang tanyakan, silahkan bisa tanyakan, bisa juga tanyakan di grup WA ya, atau bisa komentar di video ini ya. Jadi Andi Kurniawan, jangan lupa presensi dan jangan lupa like, subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.